Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Meraih Haji Mabrur, dan kali ini kita akan sampaikan sebuah kebijakan terbaru dari pemerintah Arab Saudi yang akan memberlakukan perekaman data biometrik melalui aplikasi Saudi Visa Bio. Sebenarnya perekaman data biometrik ini sudah akan diberlakukan tahun 2022, tapi tidak jadi dilakukan karena waktu yang terbatas dan kasib, dan juga teknologi yang mungkin belum siap waktu itu. Sehingga di tahun 2023 ini sepertinya wajib untuk diberlakukan. Apa itu perekaman biometrik? Itu adalah bagaimana cara mengidentifikasi, mengotentifikasi individu dengan cara yang lebih andal, cepat, dan karakteristik melalui karakteristik biologis yang unik. Nah, misalnya ditentukan melalui identifikasi sidik jari, bentuk tangan, bentuk jari, mata, iris dan retinanya, dan juga bentuk-bentuk wajah. Nah, bagaimana dengan proses ataupun juga sejarahnya biometrik ini untuk pelaksanaan ibadah haji? Di tahun 2018 itu perekamannya di embarkasi melalui VFS Tasil, tetapi tidak menjadi syarat pengajuan visa haji. Itu 2018. 2019 perekaman di kantor VFS Tasil, tapi sudah menjadi syarat pengajuan visa haji. Sementara di 2020-2021 tidak ada penyelenggaraan ibadah haji dari Indonesia. Nah, di 2022 pada akhir proses pemvisaan, pemerintah Arab Saudi ingin melanjutkan biometrik sebagai syarat visa yang perekamannya melalui aplikasi Saudi Visa Bio oleh Tasil. Namun PHU atau penyelenggara ibadah haji dan umrah dan seluruh PPIH Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia itu menolak kebijakan tersebut karena tidak memungkinkan, sulit waktu itu. Nah, di 2023 ini perekaman biometrik sebagai syarat visa haji dilakukan melalui aplikasi Saudi Visa Bio, artinya sudah menjadi sesuatu hal yang sangat penting atau wajib. Dan itu berawal dari nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi tanggal 18 Januari 2023 itu. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah tatkala nanti Saudi Bio Visa ini itu akan dapat mempercepat proses imigrasi jamaah haji di bandara kedatangan, baik di Jeddah maupun di Madinah. Nah, memang aplikasi ini hanya bisa diakses melalui teknologi handphone, Android atau smartphone, karena sepertinya belum direkomendasikan untuk komputer, PC atau laptop. Nah, apa saja handphone yang bisa mengakses aplikasi Saudi Visa Bio ini? Sepertinya kalau yang sudah ada handphone yang bisa menginstal aplikasi ini bisa. Namun itu tergantung nanti penyelesaiannya. Ada yang kalau HP-nya kurang kuat, RAM-nya dan sebagainya, bisa 1 jam, 2 jam, bahkan mungkin sampai 5 jam ya. Tapi kalau HP-nya cukup canggih dengan RAM-nya 8, bahkan RAM-nya lebih dari itu, teknologinya lebih bagus, maka bisa dalam waktu 5 menit saja, bisa seperti itu. Nah, apa langkah-langkahnya? Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama tentu diinstalkan dulu aplikasi dari Saudi Visa Bio, di mana melalui Google Play atau juga melalui Play Store di HP masing-masing. Nah, inilah cara-caranya. Masukkan email ya, kemudian lihat nanti email kita, nanti akan ada link verifikasi. Nah, kemudian bagaimana untuk pemindai paspor? Nah, untuk memindai paspor, ikuti petunjuk interaktif bagian atas layar ini ya, ada videonya kita tampilkan. Hindari cahaya yang menyilaukan atau pantulan cahaya. Pastikan mendapat sumber cahaya yang bagus, atur posisi kamera
Dan untuk paspor itu pas ya pada bingkai. Kadang-kadang ini bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali baru bisa oke dia. Jadi pastikan paspor pas itu pada bingkai, masukkan informasi yang diperlukan. Nah, kadang-kadang berbagai kesalahan umum itu adalah paspor tidak dapat dipindai karena cahaya yang silau atau ada pantulan, atau kamera tidak pas dalam bingkai, atau tidak mendapat izin penggunaan kamera pada perangkat smartphone. Nah, untuk kemudian langkah berikutnya adalah foto pribadi. Bagaimana petunjuknya? Ikuti petunjuk juga secara interaktif dalam aplikasi itu. Gunakan latar belakang polos. Ya, silakan, nanti ada kalender yang besar, balikkan kalender itu, atau kain spanduk putih, silakan digital printing. Lalu kemudian ambil foto dengan jelas tanpa senyum dan gerakan. Lepaskan kacamata dan juga notifikasi akan muncul jika berhasil mengambil foto. Jangan ada bayangan, jangan juga tertawa. Lalu bagaimana dengan pindah sidik jari? Nah, ini agak lama sepertinya. Yang jelas ikuti petunjuknya secara interaktif bagian atas layar. Kemudian aplikasi akan memberitahukan jari mana yang akan dipindai, apakah ampu jari ataupun jempol atau jari telunjuk, jari tengah dan sebagainya. Itu nanti akan dipandu oleh layar melalui aplikasi itu. Nah, jadi sepertinya harus agak tenang, tidak banyak pergerakan. Kadang-kadang harus berulang-ulang ya, karena cukup lama, karena di proses ini sangat membutuhkan lagi teknologi dari HP yang agak canggih. Sidik jari itu tidak dapat dipindai kadang-kadang karena adanya gerakan tidak pas dengan bingkai, atau kurang fokus, atau pencahayaan yang buruk. Nah, jadi dalam posisi ini sepertinya memang agak lama biasanya. Nah, butuh kesabaran, lagi-lagi butuh kesabaran kepada seluruh jamaah calon haji dalam mengurus bio visa ini. Kami juga informasikan bahwa untuk perekaman data biometrik Saudi Visa Bio ini itu bisa dilakukan perorangan jamaah secara mandiri, tidak mesti tergantung kepada petugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Silakan, asal kita punya handphone bisa diinstal aplikasi ini, kemudian kita punya email masing-masing, maka email kita itu bisa membantu atau merekam data biometrik itu 5 orang ya. Email kita masing-masing itu bisa 5 orang kita bantu. Ketika Bapak Ibu ada yang telah selesai, maka bantulah 4 orang lagi dengan email kita. Kenapa? Karena memang kadang-kadang membutuhkan teknologi HP yang canggih. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak berhasil? Juga sulit sekali. Sudah berulang-ulang kali, berhari-hari datang ke kantor Kementerian Agama, tidak juga berhasil. Nah, kadang-kadang juga ada persoalannya di paspornya itu kadang-kadang ada yang luntur ya. Angka ataupun juga kode-kode yang ada di paspor itu tidak bisa terbaca oleh kamera sehingga dia buram atau luntur. Atau memang karena usia kita yang sudah lanjut. Informasinya kalau sudah 80 tahun itu tidak perlu lagi melakukan Saudi Visa Bio ini. Tapi kalau sudah di bawah itu tetap. Nah, kemudian kadang-kadang karena keriputnya jari sehingga sulit untuk ditangkap oleh layar. Nah, jika ini terjadi, maka langkah berikutnya adalah ada nanti formulir yang disiapkan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan diisi sana nanti, kemudian akan disampaikan ke Kanwil Kementerian Agama, kemudian Kanwil Kementerian Agama akan melaporkan ke pusat, nanti akan diselesaikan secara nasional oleh panitia yang berada di pusat. Nah, kemudian jika setelah selesai, konfirmasi kirim. Nah, nanti akan ada pemberitahuan melalui email kita, Anda telah berhasil. Di situ lengkap nomor paspor kita, kapan kita melaksanakan rekam biometrik dan sebagainya. Jika belum berhasil, ulangi lagi atau tanyakan apa persoalannya dan mohon dibantu atau dicari bantuan ke Kementerian Agama Kabupaten Kota. Barangkali demikian, semoga bermanfaat dan silakan like, share, komen. Jika ada pertanyaan, kita akan siap untuk menjawab seputar meraih haji mabrur. Dan jangan lupa, jika Anda mendapatkan manfaat dari video-video kita, jangan lupa klik subscribe yang warna merah itu, ada tulisan subscribe,
jadikan dia warna hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.